Jadi kali ini kita akan mereview sebuah casing low budget dari brand yang agak asing ya namanya. Ini adalah casing Maxus Black Panther tipe M1. Dan moto dari casing ini sendiri adalah solution for your PC gaming. Kalian bisa baca sendiri di boxnya. Jadi kalau kalian mau build sebuah PC gaming, casing ini bisa jadi salah satu solusi atau opsi yang murah meriah. Untuk speknya sendiri kalian bisa lihat di bagian sisi samping box ini. Mulai dari berat nih misalnya. Dan ukurannya secara kasat mata sih ini menurut saya ukurannya sangat compact banget ya. Dan yang jelas ada LED strip. Jadi dia ada LED stripe-nya di bagian cover depan. Plus ada dua opsi warna. Dan kebetulan ini saya ambil yang warna white. Biar kekinian gitu. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba buka dan kita review. Side cover casing ini bahannya dari akrilik ya. Ini plus minus sih. Akrilik itu lebih ringan dan nggak rentan pecah seperti tempered glass. Tapi minusnya adalah gampang baret aja sih. Dan juga kesannya kurang mewah gitu. Tapi BTW ini ada semacam lapisan smoke-nya gitu ya. Jadi nggak bener-bener full clear bening. Kemudian untuk bagian depannya dulu deh guys. Ini cover depannya seperti ini, kalian bisa lihat cukup cakep ya. Desainnya kayak minimalis futuristik begitu. Dan walaupun di bagian depan ini nggak ada lubang sama sekali, tapi di bagian samping kiri kanan ini ada lubang hawa untuk intake guys. Yang cukup lebar, cukup tebal. Oke lah, lumayan bagus. Sayangnya ini saya nggak ngelihat ada front USB 3 di bagian depan. Ini ada tulisannya USB 3.0 tapi dibuntu, jadi artinya memang nggak ada portnya, cuma ada dua USB 2 dan mic standar sih. Tombolnya sendiri standar juga, power yang gede, reset yang kecil. Kemudian kita coba buka ya cover depan ini. Oh, cukup mudah ternyata. Nah, ini di bagian bawah ada emblem atau logo Maxus Black Panther yang timbul dan keren. Dan bagian baliknya kalian bisa lihat sendiri guys, seperti ini. Ya ternyata sistem RGB stripe-nya cuman pakai satu RGB stripe yang panjang dari atas ke bawah. Kemudian ini ada dua diffuser warna putih. Dan ini pun dia dilapisin semacam ini nih, selotip atau stiker warna hitam. Supaya cahaya dari RGB stripe yang ada di depan ini nggak langsung bocor ke bagian depan casing. Nah, untuk kabel front panelnya sendiri ini saya baru sekali ini nemu casing yang kabel front panelnya diikat pakai karet gelang. Ya, mungkin untuk menekan budget. Tapi FYI ini semua udah flat kabel, warna hitam, simple. Kemudian ini ada satu colokan Molex ya. 4 pin jelas ini buat RGB stripe-nya nanti. Kemudian yang lain adalah kabel front panel standar. Untuk bagian dalam cover depannya, ini kalian bisa lihat dari penerawangan saya sih ini cuma bisa dipasang satu fan 12 cm ya, atau mungkin dua kalau mau dipaksain bisa sih dua. Ini kayaknya ada lubangnya nih, nanti akan saya coba dan saya tampilkan di video. Jadi dia bisa 2 kali 12 cm di bagian depan untuk fan intake. Dan untuk bagian frame dalamnya sendiri seperti yang tadi sudah disebut ya, ini cuma support motherboard micro ATX dan nggak ada yang istimewa. Ini lubang-lubang kabel seperti biasa. Posisi power supply-nya di atas tanpa cover. Bagian dasar atau bawahnya ini sendiri bisa dilihat guys, ada tulisan SSD yang samar-samar dan HDD ya. Jadi ini bisa ada dua storage di bagian dasar atau bawah casing ini. Dua SSD atau satu SSD dan satu hard disk 3,5 inci. Dan ini juga ternyata ada guys, ada tulisannya di bagian samping ini, tulisan HDD. Jadi ini bisa dipasang hard disk juga ya ternyata di bagian depan. Nanti akan saya coba juga, saya akan tampilkan di kamera ya kalau andaikan memang bisa dipasang storage di bagian depan. Tapi tentu saja kalau pasang storage di sini bakalan mengorbankan satu dudukan kipas. Nah, bagusnya casing ini
Dia ada dudukan kipas 12 cm untuk exhaust atau bagian belakang. Biasanya casing-casing minimalis MATX seperti ini, bagian fan exhaustnya cuma support yang 9 cm atau 8 cm, tapi ini dia bisa 12 cm. Untuk slot PCI Express standar ada 4 dengan plat-plat yang sekali copot buang nggak bisa dipasang lagi, dan yang ngegantung di sini ini adalah plastik berisi baut set untuk merakit standar lah ini. Sedangkan untuk bagian atasnya sendiri ini jelas ya, karena posisi power supply di bagian atas, maka bagian atas casing ini polos, tertutup, nggak ada apa-apanya. Plusnya adalah kalian bisa naruh figur anime atau apalah di bagian atas casing ini tanpa mengganggu airflow. Untuk bagian atau sisi kabel manajemen layaknya casing low budget pada umumnya, ada gundukan yang sebentar saya ambil obeng dulu. Ini harus pakai obeng guys, bukan thumb screw. Layaknya casing low budget pada umumnya, gundukan ini adalah tempat atau space untuk manajemen kabel kalian. Jadi di casingnya sendiri kalian bisa lihat ya, full flat, nggak ada space sama sekali untuk naruh kabel apapun itu. Jadi kalau kalian pakai casing ini, saya rekomen kalian cari power supply yang flat cable. Dan di sini kayaknya ada lagi satu dudukan storage 2,5 inci, walaupun nggak ada tulisannya di bagian sini ya. Tapi ini ada guys, dudukan 2 di bawah, semacam cantolan, dan di atasnya bisa dibaut. Berarti storage di casing ini bisa banyak. Fan-nya pun bisa 12 cm mestinya. Dan untuk bagian dasarnya, wah ini sayang sekali, ada minus di sini, yakni bagian kaki-kaki ini. Dia cuma tonjolan cetakan platnya aja tanpa dilapisin busa karet atau EVA foam apa itulah, anti slip. Jadi casing ini pastinya bakalan licin kalau ditaruh di meja kalian yang licin. Oke, jadi mungkin sekian aja pembahasan casing ini, nggak ada yang perlu dibahas lagi ya. Oh, untuk clearance CPU cooler, kalian mungkin pengen tahu, saya ambilin penggaris dulu. Ini dari posisi mentok di plat samping ada 18 cm ya guys, jadi mungkin kalau kena motherboard sekitar 2 cm-an. Dia ada clearance sebesar 16 cm untuk CPU cooler. Kemudian untuk clearance VGA nih misalnya, panjang dari belakang ke depan ini ada kisaran 24 cm lah, amannya 23 cm. VGA dengan 2 fan pasti bisa masuk sih, kecuali yang ukurannya terlalu jumbo ya. Oke, langsung aja sekarang saya mau coba gimana nyalanya LED strap yang ada di casing ini. Oke, power supply sudah terpasang, LED strip udah nyala, dan ruangan saya sudah gelapkan sedikit. Lumayan oke ya. Tapi sayangnya ini masih agak sedikit bocor guys. Masih bisa kelihatan tembus cahayanya di bagian sini. Mestinya yang diitemin semua, nggak cuman yang dibalik LED strapnya aja. Dan bagian sisi kiri kanannya pun yang ada lubang airflow ini juga ada pendaran cahaya RGB-nya plus. Bahkan kalian tanpa fan RGB pun kayaknya partsnya bakalan bisa terekspos karena ini cukup terang ya. Jadi masih bisa menerangi bagian dalam casing ini sendiri. BTW ini juga ada beberapa efek yang ternyata ini bukan untuk tombol reset aja, tapi bisa buat ngeganti efek warna RGB-nya nih. Ada beberapa efek yang standar sih, bisa kalian pilih sendirilah. Ada warna fix juga, kalau kalian nggak suka RGB tinggal dimatiin aja, nggak usah dicolok. Nah, jadi gitu aja ya review casing Maxus Black Panther M1 ini. Worth atau tidaknya tergantung dari budget dan kebutuhan kalian. Kalau kalian cari casing MATX yang kecil, minimalis, ukurannya compact, ringan, dengan desain elegan, dan yang pasti murah, casing ini bisa jadi solution for your PC gaming. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.